Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta NTT Pagi. Penanaman 1 juta pohon hari ini baru diluncurkan oleh Bapak Menteri Agama di Jakarta dan ini baru mulai. Ini merupakan salah satu program Kemenak, itu ekoteologi. Bagaimana kita merasa memiliki alam sebagai ciptaan Tuhan untuk kita merawat dan memelihara. Untuk bersama-sama mencegah dan menolak segala bentuk tindakan premanisme. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Kamis 24 April 2025. Dua informasi menarik akan mengawali Warta NTT Pagi ini. Di antaranya, gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di Hari Bumi ke-55 jadi wujud ekoteologi Kemenak Rotendao bersama Jemaat Gemit Betania Ba'a. Polsek Pantai Baru sosialisasikan pencegahan tindakan premanisme di area pelabuhan ASDP Pantai Baru. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Ner Leolede. Gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di Hari Bumi ke-55 jadi wujud ekoteologi Kemenak Rotendao bersama Jemaat Gemit Betania Ba'a, selengkapnya dilaporkan reporter Raja Ewaldus. Dalam rangka memperingati Hari Bumi ke-55 yang jatuh pada Selasa 22 April 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao melaksanakan kegiatan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa. Kegiatan ini sebagai bentuk ajakan untuk menjaga ciptaan Tuhan bersama-sama. Salah satu titik penanaman dilakukan di halaman Gemit Jemaat Betania Ba'a, melibatkan unsur lintas agama dan lintas generasi. Gerakan ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam menguatkan kesadaran ekoteologi di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kemenak Rotendao, Martin Lenobais, menyampaikan gerakan ini merupakan bagian dari program ekoteologi nasional. Program ini mengajak umat untuk memandang alam sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab spiritual. Penanaman 1 juta pohon hari ini baru diluncurkan oleh Bapak Menteri Agama di Jakarta dan ini baru mulai. Ini merupakan salah satu program Kemenak, itu ekoteologi. Bagaimana kita merasa memiliki alam sebagai ciptaan Tuhan untuk kita merawat dan memelihara. Itu kan tujuan utama dari program ini. Karena alam juga sudah memberi banyak manfaat untuk manusia. Manusia punya tugas adalah bagaimana memelihara alam ciptaan ini agar alam itu terus membawa berkat bagi manusia. Sementara itu, Pendeta Gemit Jemaat Betania Ba'a, Pendeta Joyce Ronald Tule, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kegiatan ini. Ia menyebut program ekoteologi dari Kemenak sebagai wujud konkret iman dalam aksi nyata. Menurutnya, gerakan ini tidak hanya menjadi simbol cinta bumi, tetapi juga mempererat hubungan antar umat dan membangun solidaritas menjaga rumah bersama, yaitu alam semesta. Dan banyak terima kasih atas program yang sudah di-launching oleh Kemenak dan hari ini telah dilakukan di seluruh Indonesia. Puji Tuhan di Rotendao hari ini kami di Betania. Kami juga menyampaikan apresiasi dengan program di bidang ekoteologi ini yang memanggil semua umat untuk dapat bertanggung jawab dan mencintai alam. Gerakan-gerakan ini merupakan gerakan-gerakan bersama yang memotivasi kita untuk terus bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Melalui penanaman pohon matoa, Kemenak Rotendao dan Jemaat Betania menunjukkan apabila iman dan kepedulian lingkungan dapat berjalan beriringan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polsek Pantai Baru sosialisasikan pencegahan tindakan premanisme di area pelabuhan ASDP Pantai Baru. Selengkapnya reporter Ian Aplugi melaporkan. Untuk bersama-sama mencegah dan menolak segala bentuk tindakan premanisme. Polsek Pantai Baru gencar dalam memberikan sosialisasi pencegahan aksi premanisme bagi masyarakat. Kali ini sosialisasi diberikan bagi masyarakat yang berada di area pelabuhan ASDP Pantai Baru. Wakapolsek Pantai Baru, Ibtu IGD Putu Parwata kepada RRI saat diwawancarai mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengimbau masyarakat menolak setiap bentuk premanisme dan melaporkan kepada anggota Polsek Pantai Baru. Personil Polsek Pantai Baru
Baru menyambangi para pengunjung yang sementara menunggu datangnya kapal. Melalui kesempatan ini, personil Polsek Pantai Baru memberikan himbauan kepada seluruh pengunjung terkait untuk bersama-sama mencegah dan menolak segala bentuk tindakan premanisme, karena tindakan premanisme tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Wakapolsek Ibtu Parwata menjelaskan tujuan diberikan imbauan agar masyarakat turut aktif bersama pihak kepolisian menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dalam mencegah aksi premanisme yang dapat meresahkan aktivitas masyarakat. Himbauan ini kami lakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa berperan aktif membantu pihak kepolisian khususnya Polsek Pantai Baru dalam upaya memberantas segala bentuk tindakan premanisme yang dapat meresahkan masyarakat khususnya di area-area publik. Wakapolsek Ibtu Parwata juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersinergi dengan polisi dalam menjaga situasi dan kenyamanan di area pelabuhan ASDP Pantai Baru. Dari Kabupaten Rotendao, Yana Plugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Menggandeng RRI Kupang Catholic Relief Service atau CRF atau layanan bantuan Katolik menyerukan edukasi masyarakat terkait risiko bencana dan mitigasi perubahan iklim. Laporan Wiwin Ngari. Catholic Relief Service atau CRS Indonesia bersama RRI akan menjalin kerjasama strategi dalam rangka penguatan kapasitas dan edukasi masyarakat terkait pengurangan risiko bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program Manajer Kapasitas CRS Indonesia Upi Gufiro menjelaskan bahwa program ini fokus pada peningkatan kapasitas pemerintah lokal dan tata kelola anggaran, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah kepulauan seperti Kota Kupang. Fokus peningkatan kapasitas pemerintah lokal dan tata kelola, khususnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Masalah yang dihadapi adalah terjadinya perubahan iklim di wilayah kepulauan. Kami melihat bahwa harus ada tata kelola sistem penganggaran yang baik terkait dengan menghadapi ancaman perubahan iklim yang ada. Kami mengintegrasikan antara pemerintah dan masyarakat lokal, komunitas untuk melihat persoalan perubahan iklim yang ada di Kota Kupang. Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Yuliana Marta Doki mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki komitmen untuk terus menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk dalam program siaran Tanggap Bencana yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dalam kerjasama ini, RRI akan menyediakan waktu siaran untuk dialog interaktif bersama narasumber kompeten, termasuk membahas isu-isu kebencanaan di wilayah Flores, seperti aktivitas Gunung Lewatobi dan NTT secara umum. RRI nantinya akan bekerja sama dengan CRS dalam hal informasi berkaitan dengan upaya-upaya penanganan perubahan iklim, penanggulangan bencana, karena sebenarnya RRI sejak 2018 itu sudah punya program tanggap bencana, di mana dalam setiap siaran kita mengalokasikan waktu untuk melakukan dialog interaktif, menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk berbicara tentang perubahan iklim, penanganan bencana. Penandatanganan kerjasama antara CRS Kurt Foundation dan RRI dijadwalkan pada 28 April mendatang yang akan berlaku hingga akhir Desember. Program ini menyasar kolaborasi multi pihak untuk menjawab tantangan besar perubahan iklim yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor perikanan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bank Indonesia bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin bersinergi mendukung potensi generasi muda untuk berwirausaha melalui program Nusa Tenggara Timur Young Entrepreneur School atau NTTS. Selengkapnya reporter Alotani melaporkan. Hari ini kami juga bersama teman-teman dari Bank Indonesia dan tentunya Kadin Provinsi NTT, kita meresmikan program YES, Young Entrepreneur School. Program NTT YES atau Young Entrepreneur School secara resmi diluncurkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 di Kota Kupang. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, pada kesempatan tersebut menuturkan program tersebut merupakan wadah pembinaan, pelatihan dan pendampingan bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur yang memiliki semangat berwirausaha selama 3 bulan. Ia menjelaskan materi pembelajaran yang diterapkan sangat terintegrasi dan mentoring dari pengusaha Kadin Provinsi NTT yang berpengalaman. Peserta akan dibekali pengetahuan praktis, keterampilan bisnis, serta akses ke jejaring dan peluang pembiayaan. Karena kita melihat dibutuhkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda untuk bergabung dengan kami untuk bisa meningkatkan pertumbuhan lebih besar lagi. Kalau yang sebelumnya kita bicara 5%, siapa tahu dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa mencapai
8%. Dan ini dibutuhkan tentunya pemuda-pemuda yang gigih, berani, dan juga terdidik. Dengan Kadin bekerjasama dengan Bank Indonesia, saya rasa hal ini bisa tercapai. Nah, ini adalah program angkatan pertama, tapi ke depannya mudah-mudahan bisa semakin besar dan bahkan bisa semakin menasionalkan program ini, dan tentunya Kadin Indonesia menyambut baik. Dan mulainya dari mana? Tidak lain tidak bukan mulainya dari Kupang. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Agus Wijajati menuturkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, NTT memerlukan wirausaha baru pada sektor hilirisasi hasil pertanian lokal. Bertempat di Lamoringa, Kupang pada Senin 21 April 2024 telah dilakukan kesepakatan sinergi antara PT Beta Moringa Indonesia selaku UMKM yang fokus pada hilirisasi daun kelor dengan GS Organik selaku kelompok tani membudidaya kelor di Kabupaten Kupang. Menurut Kepala BI NTT, berkaitan dengan hilirisasi di NTT, sebagai contoh daun kelor, mayoritas kebutuhan NTT masih bersumber dari provinsi lain karena keterbatasan pasokan daun kelor di Nusa Tenggara Timur. Ini yang membuat Bank Indonesia gelisah. Kenapa NTT yang menjadi sumber pohon kelor tidak bisa memberikan support untuk pengembangan budidaya industri? Oleh karena itu, saya ajak Pak Andre untuk komit membantu petani kelor dan juga beberapa kelompok yang lain. Saya ajak langsung Bank Indonesia biayai untuk datang ke pabrik kelor di Jawa Tengah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Agus Wijajati, juga menyampaikan sejalan dengan semangat Ayo Bangun NTT, Bank Indonesia terus mendorong perluasan bisnis matching antara kelompok tani dengan off-taker. Ia berharap ke depan kelompok tani didorong untuk mengembangkan komunitas unggulan lain dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Kupang, Alotani RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan seluruh siswa di Kota Kupang yang mendapat manfaat dari program makan bergizi gratis terlayani dengan baik. Selengkapnya laporan reporter Vence Sakarias. Badan Gizi Nasional atau BGN menargetkan seluruh siswa di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang mendapat manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG terlayani dengan baik. Penegasan tersebut disampaikan Julian Lasut, penanggung jawab program makan bergizi gratis MBG di Kota Kupang. Menurut Julian Lasut, program MBG ini tidak hanya berpatok pada anak sekolah saja, tetapi juga sejumlah posyandu yang ada di kota dan Kabupaten Kupang. Julian Lasut menegaskan di Kota Kupang ada 4 dapur yang akan beroperasi dan 1 dapur di Kabupaten Kupang dengan total anak penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa mencapai 17.000 anak. Dan untuk total dari keseluruhan yang akan menerima program makan bergizi gratis ini ada sekitar 3.403 yang dimana untuk anak sekolahnya itu lebih banyak daripada posyandu karena cuma terdapat 1 posyandu yang kita bagikan program makan siang ini. Kan kita sebelumnya sudah ada ahli gizi yang mengatur untuk makanannya sendiri, jadi semua itu sudah diatur oleh tim ahli gizi kita sehingga mencukupi untuk kebutuhan gizi dari para anak-anak sekolah. Total kita ada sekitar 8 sekolah, itu terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan ada 1 posyandu yang terdapat di sekitar Kecamatan Melapa juga. Seperti diberitakan RRI sebelumnya, program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali berjalan di sejumlah sekolah dan posyandu di kota dan Kabupaten Kupang. Diharapkan dengan program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan dan memperbaiki kebutuhan gizi bagi anak-anak. Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote. Siaran kami ini Anda bisa dengarkan juga di streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Prosesi Paskah Pemuda Kristen Kabupaten Kupang digelar semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berikut dilaporkan oleh reporter Harsono. Kami yakin bahwa dengan semua yang terlibat itu membangun Kabupaten Kupang tidak terlalu sulit. Ketika melepas secara resmi peserta prosesi Paskah Pemuda Kristen tingkat Kabupaten Kupang di depan Gemit Kalvari Politi Kupang Tengah dan Vini menuju lapangan kantor Bupati Civic Center Wilamasi, Bupati Kupang Yosep Lede Selasa 22 April 2025 menyatakan bersyukur kemurahan Tuhan pelaksanaan prosesi Paskah perdana di
Kabupaten Kupang tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan bermartabat karena jauh-jauh telah dipersiapkan sebelumnya dengan baik. Karena itu, melalui prosesi Paskah diyakini semua yang terlibat mempunyai iman dan tekad membangun Kabupaten Kupang untuk bisa bangkit diri pribadi, sesama, dan untuk daerah menuju perubahan Kabupaten Kupang masa depan. Hari ini prosesi Paskah, kami ingin melalui prosesi Paskah ini ada kebangkitan di dalam spiritual keagamaan, keimanan, dan inilah langkah awal yang kami mulai. Ke depan akan ada lagi langkah-langkah lanjutan yang akan kami mulai bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan pimpinan dan anggota DPRD melalui lembaga DPRD, pemerintah, tokoh-tokoh agama, para senior-senior yang akan kami rangkul untuk bagaimana bersama-sama membangun Kabupaten Kupang yang kita. Ketua Sinode Gemit Pendeta Samuel Pandi dalam suara gembalanya menyatakan apresiasi dan selamat Paskah bagi warga Kabupaten Kupang perlu dimaknai sebagai perenungan dan penghayatan kebangkitan Kristus dalam perjalanan hidup manusia. Paskah, tegas Pendeta Samuel Pandi, mengingatkan kita untuk bergerak dalam kesetaraan spirit membangun untuk Kabupaten Kupang dengan diantaranya masalah stunting, kemiskinan ekstrim, kualitas pendidikan maupun masalah sosial lainnya. Yang pasti, menurut Pendeta Samuel Pandi, Kabupaten Kupang baru pertama kali menggelar kegiatan prosesi Paskah sebagai kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Kupang dengan Gemit, dan Gemit siap untuk bekerja sama. Dan ini tanda kolaborasi siap jalan, Gemit siap bekerja sama dengan Kabupaten Kupang untuk semua rencana besar, semua agenda besar, agenda nasional, agenda daerah. Gemit siap tanam kaki, kasih diri yang terbaik demi kebaikan masyarakat Kabupaten. Pelaksanaan prosesi Paskah Perdana Pemuda Kristen Kabupaten Kupang malamnya dilakukan konser pujian kidung rohani dengan artis ibu kota Putri Siagiaan, juga penyerahan 18 unit mobil terdiri 14 unit untuk pelayanan klasik dan 4 unit untuk pelayanan paroki, penyerahan kartu beasiswa Pinter Kabupaten Kupang, dan sayembara desain patung Yesus di Semau. Dalam kegiatan Paskah, meskipun berakhir tengah malam, disaksikan serta dihadiri ribuan masyarakat Kabupaten Kupang berakhir dengan aman berkat keamanan dari Polri maupun TNI, Pol PP, dan kesadaran masyarakat sendiri untuk menjaga dan mensukseskan Paskah tingkat Kabupaten Kupang. RRI Kupang, Harsono melaporkan. Umat Katolik Keuskupan Atambua, Nusa Tenggara Timur berduka atas berpulangnya pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Reporter Ferdi Asih melaporkan. Umat Katolik seantero dunia termasuk yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur turut berduka cita atas berpulangnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Umat Katolik Keuskupan Atambua merasa kehilangan pemimpin suci Gereja Katolik Paus Fransiskus sebagai salah satu figur teladan iman orang Katolik yang selalu membawa pesan damai. Pastor Paroki Santa Maria Bunda Penebus Umanen Keuskupan Atambua Romo Domingus Kabusu PR menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya pemimpin Gereja Katolik di kediamannya Roma Vatikan pada Senin 21 April 2025. Untuk Paroki Umanen, ketika mendengar itu kita langsung lonceng gereja dibunyikan sebagai tanda duka atas kematian Paus. Kemudian selanjutnya dalam perayaan Ekaristi di lingkungan juga di gereja setiap hari itu kita tetap mendoakan keselamatan. Nanti kita pasti akan mendapatkan informasi dari Keuskupan, mungkin akan diadakan misa khusus. Setiap paroki bisa membuat misa khusus dan misa requiem untuk Bapak Paus ini. Menurutnya umat merasa begitu kehilangan, apalagi baru beberapa waktu lalu sempat bertemu Bapak Paus saat kunjungan apostolik ke Indonesia dan Timor Leste. Umat sungguh merasa kehilangan, terutama kita yang baru saja bertemu beliau di Dili kemarin, yang luar biasa dalam kesederhanaan, sungguh-sungguh kebapaannya luar biasa. Itu benar-benar kita merasa kehilangan. Nah, tapi memang ini adalah kondisi yang kita tidak bisa protes. Tapi menjadi luar biasa juga mati pas Paskah, pas kebangkitan Tuhan.
Pasca wafatnya Bapak Suci sekitar pukul 7 pagi waktu setempat di Vatikan atau pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, sebagai tanda berkabung langsung membunyikan lonceng gereja. Begitupun setiap kegiatan misa ekaristi kudus gereja dan di lingkungan tetap mendoakan keselamatan arwah Paus Fransiskus. Dari Proki masih menunggu surat himbauan Keuskupan Atambua Perihal akan diadakan perayaan misa requiem, misa khusus bagi wafatnya mendiang Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah wafat di usia 88 tahun ini. Ratusan pastor Katolik dari 3 kevikepan dalam wilayah Keuskupan Agung Ende memperbaharui janji imamat mereka di hadapan Uskup Agung Ende dalam upacara liturgis yang berlangsung di Gereja Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Laporan reporter Refunis Wula. Momentum tahun ini menjadi ajang refleksi rohani bagi para imam yang menyatakan ulang kesetiaan mereka terhadap panggilan hidup imamat, gereja, dan Tuhan. Upacara digelar dalam rangkaian misa Krisma yang juga melibatkan pemberkatan minyak suci oleh Uskup Agung Ende. Pastor Proki Santo Marinus Purere Kevikepen Ende, Pater Robertus Hadun CMF, menjelaskan bahwa kegiatan pembaharuan janji imamat merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap tahun seluruh imam Sekeuskupan Agung Ende hadir memperbaharui komitmen imamat mereka di hadapan uskup. Menurutnya, selain menjadi bagian dari liturgi gerejawi, upacara ini juga mempererat relasi para imam dengan pemimpin gereja serta umat dan bukan sekadar seremoni tetapi penguatan iman dan panggilan pelayanan. Jadi memang setiap keuskupan punya kebijakan berbeda. Ya. Ada yang lain. Saya waktu di Medan dulu kami mulai biasanya misa hari Senin, Selasa. Sebelum karena sesudah itu kan Rabu kita sudah di tempat masing-masing. Lalu Kamis kita sudah siap-siap itu. Kalau di sini biasanya supaya jangan mengganggu mereka letakkan sesudah Paskah. Tahun lalu mereka buat di Tusoko, tahun ini di Aeramo. Semua imam di keuskupan ini, artinya mulai dari yang di paroki di Bejawa sana, di Bai, ini semua kita berkumpul. Biasanya satu hari. Mungkin ada, kalau ada yang jauh itu mereka bisa datang sore sebelumnya, hari berikutnya pasti pulang. Karena di situ nanti diperbarui janji imamat itu. Lalu di situ biasanya berkati minyak itu krisma, minyak untuk katekumen, lalu minyak suci untuk pengurapan orang sakit, itu di situ semua. Maka penting, tidak bisa tanpa uskup. Misa Krisma yang digelar di Gereja Aeramo dipimpin langsung oleh Uskup Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden. Upacara liturgi tersebut akan dihadiri oleh umat setempat untuk berdoa bersama para imam sebagai tanda dukungan spiritual terhadap karya pastoral para imam. Pembaharuan janji imamat dalam Misa Krisma mencerminkan semangat kesatuan dalam Gereja Katolik. Para pastor mengikrarkan kembali komitmen terhadap hidup selibat ketaatan kepada uskup dan pelayanan umat. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi ini kembali saya sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di Hari Bumi ke-55 jadi wujud ekoteologi Kemenak Rotendau bersama jemaat Gemit Betania Baa. Polsek Pantai Baru sosialisasikan pencegahan tindakan premanisme di area pelabuhan ASDP Pantai Baru. Sekian Warta NTT pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede pamit undur diri. Selamat pagi dan tetap semangat. Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.